Sobatkompas.com, jalan menuju kekayaan bukan sekedar tentang menghasilkan uang, namun juga mengenai mengubah cara kita memandang uang secara fundamental. Penulis Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berpendapat bahwa pola pikir kita justru bisa menjadi penghalang terbesar menuju kesuksesan secara finansial. Robert Kiyosaki juga mengungkapkan perbedaan mencolok antara cara orang kaya dan orang miskin membuat keputusan keuangan. Melansir dari New Trader U, cara berpikir orang kaya bukanlah suatu pola pikir yang dipahami oleh semua orang. Kiyosaki mengajak kita mengumpamakan suatu pola pikir sederhana seperti ini. Jika terdapat selembar uang tunai $10 Amerika Serikat atau koin setengah dolar Kennedy tahun 1964, kira-kira mana yang akan kamu pilih? Kebanyakan orang secara naluriah akan memilih uang tunai dibandingkan dengan koin tahun 1964. Padahal sejatinya koin tahun 1964 tersebut mengandung sekitar 0,36 ons perak, mana kandungan ini nilainya lebih tinggi dari uang karena merupakan jenis logam mulia. Perumpamaan sederhana yang diberikan Kiyosaki menunjukkan pola pikir orang miskin dan orang kaya, di mana orang kaya akan memahami nilai suatu barang bukan dari sekedar tampilan luarnya saja. Sedangkan orang miskin akan lebih memilih nilai yang tak tampak daripada nilai yang sebenarnya. Pernahkah kita sadari bahwa kebiasaan belanja dengan pola pikir fokus pada harga murah dan mengabaikan kualitas atau nilai jangka panjang hanya akan merugikan diri kita sendiri dan tetap membuat kita miskin? Hal ini dikarenakan cara berpikir orang kaya mengenai belanja adalah dengan mempertimbangkan daya tahan, nilai jual kembali, dan biaya peluang. Contoh sederhana dari pola pikir berbelanja ini adalah orang kaya akan memilih untuk membeli jam tangan bermerek dari emas seharga $50.000 Amerika Serikat karena memiliki nilai tahan yang lama sehingga bisa dijadikan sebuah investasi. Orang miskin akan cenderung memikirkan, ada jam tangan yang lebih murah daripada jam tangan seharga $50 Amerika Serikat. Mungkin banyak orang yang menilainya sebagai pemborosan. Namun, menurut Kiyosaki, benda seperti jam bisa menjadi investasi yang bersifat fungsional sekaligus memiliki nilai tahan lama karena emas cenderung mempertahankan daya beli. Kita bisa mengubah uang kertas yang tidak bernilai menjadi sebuah aset yang nyata. Utang bisa menjadi alat membangun kekayaan jika digunakan membeli aset yang nilainya naik dan bukan barang konsumtif. Salah satu contohnya adalah properti. Saat inflasi melemahkan daya beli uang, utang dengan suku bunga tetap menjadi lebih mudah dibayar. Namun syaratnya aset harus bisa menghasilkan pendapatan dan nilainya berpotensi untuk terus naik. Sobatkompas.com, perbedaan psikologis antara pola pikir keuangan dan kelimpahan mempengaruhi setiap keputusan finansial. Pola pikir kekurangan fokus pada penghematan biaya dan kelimpahan fokus pada maksimalisasi nilai. Kiyosaki menyederhanakan pengambilan keputusan finansial dengan konsep aset dan liabilitas. Aset yakni memasukkan uang ke dalam kantong, dan liabilitas adalah mengeluarkan uang dari kantong. Misalnya, properti sewaan yang menghasilkan arus kas positif adalah aset, tapi rumah pribadi yang dicicil adalah liabilitas. Ajaran Kiyosaki mengungkapkan perbedaan cara berpikir orang kaya dan miskin berakar pada pemahaman tentang nilai versus harga, aset versus liabilitas, dan pembangunan kekayaan jangka panjang versus kesenangan sesaat. Untuk menuju jalan kekayaan dibutuhkan edukasi tentang sistem keuangan, evaluasi cermat terhadap setiap keputusan belanja, dan keberanian untuk berpikir secara berbeda.